Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan proyek database yang kami buat. Proyek database yang kami buat adalah proyek database pengkajian toko. Kelompok 3 sendiri terdiri dari saya, Nashwa Nurul Amru, Eka Aprilia, Hanifatur Rahman, Putri Wahlia, Elga Maret Anggraini, dan yang terakhir adalah Amara Aprilia. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori dari proyek kami. Yang pertama, ada konsep dasar database. Perbedaan dari database dan basis data dan sistem basis data adalah database merupakan pengumpulan informasi yang terorganisasi yang memiliki tujuan khusus. Prinsip utamanya yaitu untuk arsip, dan tujuan utamanya kecepatan dan kemudahan dalam pengambilan data. Sedangkan sistem basis data adalah perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah software untuk menangani semua akses ke sistem basis data. Yang kedua ada MSQL dan MariaDB. MSQL merupakan sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan data dengan sangat cepat menggunakan standar SQL. Sedangkan MariaDB merupakan sistem manajemen database relasional yang dikembangkan dari MSQL yang full free. Yang ketiga ada Entity Relationship Diagram. Model Entity Relationship Diagram atau RD yaitu dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai yang berisi objek-objek yang disebut entity. Kumpulan dari entity tersebut disebut relationship yang ditransformasikan menjadi diagram. Nah, RD ini mempunyai 4 notasi. Yang pertama ada entitas. Entitas itu adalah notasi untuk mewakili suatu objek yang mempunyai karakteristik yang sama, misalnya pekerjaan, orang, tempat, atau benda. Yang kedua ada relasi, yaitu notasi untuk menghubungkan beberapa entitas berdasarkan fakta di suatu lingkungan. Yang ketiga ada atribut. Atribut yaitu notasi untuk menjelaskan setiap karakteristik dari entitas, bisa berupa primary key atau foreign key. Yang terakhir maksudnya keempat ada garis penghubung, yaitu untuk menghubungkan notasi-notasi seperti entitas, relasi, atribut, dan atribut. Yang keempat ada Logical Relational Structure atau LRS, yaitu representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Nah, LRS ini untuk menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan jumlah foreign key sebagai berikut. Yang pertama, one to one, relasinya 1:1 akan membentuk 2 tabel. One to many, relasi 1:m akan membentuk 2 tabel. Dan many to many, relasi m/n akan membentuk 3 tabel. Perkenalkan, saya Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dipresentasikan oleh Amara. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD. IRD itu apa sih? IRD itu adalah diagram entitas. Di sini kami mengambil tema gaji toko yang memiliki entitasnya yaitu pegawai, gaji, jabatan, golongan. Untuk pegawai sendiri memiliki atribut ID pegawai, nama, nomor HP. Untuk gaji memiliki atribut ID pegawai, kode jabatan, gaji bersih. Untuk jabatan sendiri memiliki atribut kode jabatan, golongan, nama jabatan. Untuk golongan memiliki atribut gaji dan golongan. Golongannya ini bisa dibagi menjadi beberapa macam gaji. Relasinya sendiri untuk pegawai ke gaji itu mendapatkan. Jadi pegawai memiliki relasi ke gaji. Dari gaji mempunyai relasi yaitu mempunyai jabatan. Dari gaji mempunyai jabatan. Dari jabatan memiliki relasi mempunyai golongan. Jadi dari jabatan mempunyai beberapa golongan. Golongan itu bisa seperti gaji. Itu adalah LRS. LRS itu adalah sistem penyimpanan.
Untuk pegawai sendiri memiliki sistem penyimpanan ke gaji yang dimana dari ID, mempunyai kesamaan di ID. Untuk golongan sendiri mempunyai sistem penyimpanan ke gaji yang dimana gaji yang terdapat di golongan ada juga terdapat di gaji itu tersendiri. Jabatan memiliki sistem penyimpanan dengan kode yang sama, yaitu kode jabatan yang ada sama-sama di gaji dan jabatan. Untuk spesifikasi file, spesifikasi filenya ini merupakan kumpulan dari beberapa tabel. Nama database sendiri yaitu gaji toko, nama tabel pegawai, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang record 68 karakter, kunci file tidak ada, media file SSD, softwarenya MySQL. Spesifikasi gajinya sendiri ini bisa dilihat di sini di tabel yang kedua. Ada memasukkan atribut ID, kode jabatan, lembur, dan gaji besi. Untuk selanjutnya tabel ketiga, spesifikasi file jabatan. Spesifikasi file jabatannya itu kita memasuki atribut yang ada di jabatan sendiri. Ada 3 golongan, di sini ada kode jabatan, nama jabatan, dan golongan. Keempat itu ada spesifikasi file golongan. File golongan itu terdiri dari 2, yaitu ada golongan dan gaji. Jadi ini semua termasuk spesifikasi dari golongan. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file pegawai. Nama database-nya adalah gaji toko, nama tabelnya adalah pegawai, organisasi filenya adalah indeks sekuensial, akses filenya itu random, panjang rekornya 68 karakter, kunci filenya tidak ada, media filenya SSD, dan softwarenya MySQL. Spesifikasi gaji. Nama database-nya adalah gaji toko, nama tabelnya adalah gaji, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang rekornya 36 karakter, kunci filenya tidak ada, media filenya SSD, dan softwarenya MySQL. Ada spesifikasi file jabatan. Nama database-nya adalah gaji toko, nama tabelnya jabatan, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang rekornya 48 karakter, kunci filenya tidak ada, media filenya SSD, dan softwarenya MySQL. Spesifikasi file golongan. Nama database-nya gaji toko, nama tabelnya golongan, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang record 12 karakter, kunci filenya tidak ada, media filenya SSD, dan softwarenya MySQL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Valia Mutiara, NIM 12210858, kelas 12 Di sini saya akan menjelaskan pembuatan database. Untuk pembuatan database gaji toko, kita menggunakan perintah MySQL pada CMD. Untuk memulainya, masuk ke read C, lalu masuk ke MariaDB. Setelah itu, kita membuat database gaji toko dengan perintah create database. Lalu, kita tampilkan database dengan menggunakan perintah show database. Selanjutnya, untuk penggunaan database tersebut, kita pergunakan perintah use gaji toko. Untuk pembuatan tabel, kita menggunakan perintah read tabel, diikuti nama tabel, lalu nama kolom yang dibuat dan tipe datanya. Berikut tabel yang kita buat. Lalu kita tampilkan nama tabel pada database gaji toko dengan menggunakan perintah show tabel. Kemudian, untuk melihat struktur tabel yang kita buat, kita dapat menggunakan perintah dex diikuti dengan nama tabel. Berikut adalah struktur tabel yang kita buat. Selanjutnya, kita menambahkan primary key pada ID di tabel pegawai menggunakan perintah alter tabel
pegawai and primary key ID. Lalu kita lihat kembali struktur tabel pegawai, memastikan perintah sudah tertambahkan atau belum dengan menggunakan perintah dash tabel pegawai. Untuk menghapus primary key pada ID di tabel pegawai, menggunakan perintah alter tabel pegawai drop primary key ID. Kemudian kita cek kembali dengan menggunakan perintah dash tabel. Selanjutnya kita menambahkan nama tabel dan tipe data pada tabel A dengan menggunakan perintah alter tabel A dan nama tabel, tipe data, dan sys. Setelah itu cek kembali tabel A dengan menggunakan perintah dash tabel A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elga Mareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Mareta Anggraini dengan NIM 122107111. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Di sini kita akan menghapus tes pada tabel A. Maka kita ketikkan perintah alter tabel A drop test. Lalu kita lihat struktur pada tabel A, apakah tes sudah terhapus ataukah belum. Dengan perintah dash A. Nah, di sini tesnya sudah terhapus ya. Kemudian kita juga akan menghapus tabel A. Untuk menghapusnya, maka perintah yang digunakan yaitu drop table A. Lalu kita ketikkan perintah show tables untuk melihat apakah tabel A sudah terhapus pada daftar tabel. Setelah kita melihat bahwa tabel A pada database sudah terhapus, kita akan mengubah nama tabel golongan menjadi goal dengan perintah rename table golongan to goal. Nah, setelah itu kita ketikkan show tables untuk melihat apakah nama tabel golongan sudah berubah ataukah belum. Selanjutnya kita akan mengubah field no_HP pada tabel pegawai menjadi telepon dengan tipe in, lalu size-nya 20 dengan perintah alter table pegawai change no_HP telepon in dalam kurung titik koma. Lalu kita lihat struktur tabel pegawai. Perintahnya dash pegawai titik koma. Nah, sudah berubah ya, yang awalnya no_HP menjadi telepon. Selanjutnya, kita juga mengubah tipe data dari field telepon pada tabel pegawai menjadi varchar dengan size-nya 20 dengan perintahnya ialah alter table pegawai modify telepon varchar dalam kurung 20 titik koma. Lalu kita lihat struktur tabel pegawai. Perintahnya yaitu dash pegawai titik koma. Di sini, field telepon yang awalnya tipe data in berubah menjadi varchar. Lalu kita lanjutkan dengan mengisi data pada tabel. Karena data pada tabel pegawai masih kosong, maka kita akan isikan data. Maka perintah yang digunakan ialah insert into pegawai. Dengan fieldnya yaitu ada ID, nama, jenis underscore kelamin, dan telepon. Lalu ketik enter, values, lalu ketik enter lagi, dan kita isikan datanya. ID-nya ada TK001, namanya Adi Mas Purnama, jenis kelaminnya laki-laki, teleponnya 081234567890. Tutup kurung, koma, lalu ketik enter, lalu isikan data lagi sampai selesai, dan jangan lupa akhiri dengan titik koma. Nah, kita juga isikan data pada tabel jabatan ya, yaitu perintahnya insert into jabatan, field pada tabel jabatan yaitu ada KD underscore jabatan, nama underscore jabatan, dan golongan. Lalu ketik enter, values, enter, lalu masukkan datanya. KD jabatannya ada KSR, nama jabatannya kasir, golongannya 3, lalu ketik enter, masukkan lagi datanya ada
PRM, lalu nama jabatannya Pramuniaga, golongannya 3, lalu ketik enter, lalu isikan data lagi sampai selesai, dan jangan lupa titik koma. Lalu kita lanjutkan isikan data untuk tabel goal. Perintahnya yaitu insert into goal. Lalu ketik enter, fieldnya pada tabel goal ini ada goal dan gaji. Lalu enter, values, enter, lalu isikan datanya, goalnya 1, gajinya 5 juta, lalu enter, masukkan datanya lagi, goalnya 2, gajinya 2,5 juta, lalu data yang terakhir ialah goalnya 3, gajinya 2 juta. Akhiri dengan titik koma. Tabel gaji juga kita isikan, masih sama perintahnya yaitu insert into gaji. Fieldnya ada ID, KD underscore jabatan, lembur, gaji bersih. Enter, lalu ada values, kita enter lagi, lalu masukkan datanya. ID-nya TK002, lalu koma, KD jabatannya KSR, koma, lemburnya 800, lalu ada gaji bersihnya 2.800.000. Enter, lalu kita isikan datanya selanjutnya sampai selesai ya, sampai datanya habis. Lalu jangan lupa akhirnya kita ketikkan titik koma. Nah, setelah selesai mengisikan semua data, maka kita menampilkan isi seluruh record pada tabel yang telah kita isikan datanya. Berarti yang pertama kita akan menampilkan seluruh isi record pada tabel gaji. Perintahnya ialah select bintang from gaji titik koma. Lanjut, tampilkan seluruh record pada tabel pegawai. Perintahnya select bintang from pegawai. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan seluruh isi record pada tabel goal. Perintahnya yaitu select bintang from goal. Dan yang terakhir, kita akan menampilkan seluruh isi record pada tabel jabatan. Maka kita ketikkan perintahnya yaitu select bintang from jabatan. Nah, sekarang tabel pada tabel gaji, tabel pegawai, tabel goal, dan tabel jabatan datanya sudah terisi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatur Rahman dengan NIM 1221025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Di sini kita akan menampilkan di mana semua jenis kelamin perempuan pada tabel pegawai. Maka ketikkan perintah select bintang from pegawai where J equal sama dengan petik 2 P petik 2. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan menampilkan kode jabatan pada tabel gaji. Maka ketikkan perintah select bintang from gaji group by KD underscore jabatan. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan ID, nama, jenis, kelamin pada tabel pegawai. Maka ketikkan perintah select ID, nama, J underscore from pegawai. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan nama depan pegawai awalan A pada tabel pegawai. Maka ketikkan perintah select bintang from pegawai where nama like A %. Tampilannya akan seperti ini. Lalu, jika kita ingin menampilkan gaji bersih yang kurang dari 2.500.000 pada tabel gaji, maka ketikkan perintah select bintang from gaji where gaji GJ underscore bersih kurang dari 2.500.000. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan pegawai yang bernama Adam Pramusti pada tabel pegawai. Maka ketikkan perintah select from pegawai where nama Adam Pramusti
Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan semua ID pada tabel gaji. Maka ketikkan perintah select bintang from gaji, enter order by ID. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ingin menampilkan ID dan gaji bersihnya saja pada tabel gaji. Maka ketikkan perintah select ID GJ underscore bersih, enter from gaji, enter order by gaji bersih, arch. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ingin menampilkan ID kode jabatan gaji bersih pada tabel gaji, maka ketikkan perintah select ID KD jabatan gaji bersih from gaji, enter order by gaji bersih dash. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita ingin menampilkan kode jabatan bukan KSR pada tabel gaji. Maka ketikkan perintah select bintang from gaji, where enter where not KD jabatan KSR. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ingin menampilkan gaji di antara 2 juta dan 3 juta pada tabel gaji. Maka ketikkan perintah select bintang from gaji, enter where gaji bersih between 2 juta and 3 juta. Tampilannya akan seperti ini. Yang terakhir, lalu kita ingin menampilkan kode jabatan KSR dan gaji bersihnya saja pada tabel gaji. Maka ketikkan perintah select bintang from gaji, enter where KD jabatan like KSR persen, enter order by gaji bersih. Tampilannya akan seperti ini. Sekian, terima kasih. Lalu untuk menampilkan 4 isi record teratas dari tabel pegawai, kita harus memasukkan perintah select bintang from pegawai limit 4. Lalu setelah itu untuk menampilkan rata-rata gaji pada tabel gaji, maka kita harus memasukkan perintah select average dalam kurung gaji bersih from gaji. Lalu sedangkan untuk menampilkan gaji paling kecil pada tabel gaji, kita harus memasukkan perintah select min gaji bersih from gaji. Sedangkan untuk menampilkan jumlah total keseluruhan gaji pada tabel gaji, kita harus memasukkan perintah select sum dalam kurung gaji bersih from gaji. Dan untuk menampilkan jumlah gaji bersih, kita harus memasukkan perintah select sum gaji bersih from gaji bersih where KD jabatan sama dengan KSR. Untuk menampilkan isi record hanya file KD jabatan tanpa perulangan isi record yang sama, kita harus memasukkan perintah select distinct KD jabatan from gaji. Dan sedangkan itu untuk membuat alias dengan nama rata gaji untuk mencari nilai rata-rata gaji pada tabel gaji, kita harus memasukkan perintah select average gaji bersih as rata gaji from gaji. Untuk membuat alias tabel dengan nama A, kemudian tampilkan record hanya field nama Jekyll top, maka kita harus memasukkan perintah select A titik nama, A titik Jekyll, A titik top, enter from pegawai as A. Setelah itu untuk menampilkan isi yang paling besar dari gaji bersih alias gaji terbesar, kita harus memasukkan perintah select max gaji bersih as gaji terbesar from gaji. Lalu untuk mengubah isi record pegawai nama Dewi Nur di mana ID TK002, maka kita harus memasukkan perintah update pegawai set nama Dewi Nur where ID TK002, maka akan langsung berubah. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan isi record dengan perintah select bintang from pegawai. Lalu untuk menampilkan isi data untuk tabel jabatan,
Di sini kami mendapatkan perintah untuk memasukkan tabel jabatan dengan perintah insert into jabatan, lalu filenya yaitu dalam kurung KD jabatan, nama underscore jabatan, golongan, tutup kurung, lalu enter values dalam kurung AMG, kutip, assistant manager, kutip 2, kutip dalam kurung, lalu tanda perintah. Setelah itu, untuk menampilkan seluruh isi record pada tabel jabatan, select bintang from jabatan. Untuk menghapus isi record di mana jabatan KD jabatan sama dengan AMG, kita harus memasukkan perintah delete from jabatan, where KD jabatan sama dengan tanda kutip AMG. Sedangkan untuk menampilkan seluruh isi record pada tabel jabatan, kita harus memasukkan perintah delete from jabatan, where KD jabatan sama dengan tanda kutip AMG.